Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita minggu ini, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita pada mata kuliah ilmu dasar keperawatan ya. Pada minggu ini kita akan memasuki sub materi terkait dengan perjalanan dan mekanisme kerja obat dalam tubuh ya. Uh, Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan bahwa untuk dapat mencapai tempat kerjanya, tentu obat akan melewati banyak proses ya. Nah, proses ini atau uh, fase ini akan kita bahas satu persatu ya. Itu ada tiga fase. Itu yang pertama nanti kita mulai dengan fase biofarmasetik, kemudian ada fase farmakokinetik, dan terakhir nanti ada fase farmakodinamik ya. Ya, kita mulai dulu pada fase biofarmasetik ya. Ya. Jadi dalam fase biofarmasetik ini tentu akan melibatkan seluruh unsur-unsur ya yang terkait mulai dari pemberian obat hingga terjadinya penyerapan zat aktif ya. Ya, tentu ini merupakan suatu peristiwa yang cukup rumit, dan ini juga tergantung pada bagaimana cara pemberian dan bentuk sediaan obat yang diberikan. Oke, ya, dan yang secara keseluruhan tentu akan berperan dalam proses predisposisi zat aktif dalam tubuh ya, tubuh. Uh, Pada fase biofarmaseutik ini akan diuraikan dalam ini ya, tiga tahap utama, yaitu terkait dengan liberasi atau pelepasan zat aktif, kemudian disolusi atau pelarutan zat aktif, dan kita akan membahas sedikit uh, absorpsi atau penyerapan. Oke, nah itu. Uh, kita lanjutin ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat, biasanya obat itu terdiri atas zat aktif dan zat pembawa ya. Zat aktif dan zat pembawa ya. Jadi biasanya kita meminum obat dengan menggunakan air putih ya. Kemudian lanjut setelah kita mengkonsumsi, maka obat akan mengalami proses liberasi atau pelepasan. Apa itu liberasi atau pelepasan? Ini tentu merupakan ini ya, apa, suatu proses pelepasan zat aktif daripada ini ya, obat ya. Jadi apabila seorang pasien ini nanti menerima obat, berarti tentu dia akan mendapatkan zat aktif tadi ya, yang akan diformula dalam bentuk sediaan dan dosis yang tertentu ya. Ya, tertentu. Jadi obat pada mulanya merupakan ini ya, merupakan satu depot zat aktif yang apabila mencapai tempat penyerapan akan segera diserap. Oke, akan segera diserap. Proses pelepasan zat aktif dari bentuk sediaan memang juga cukup rumit dan tergantung pada jalur pemberian dan bentuk sediaan ya yang saya jelaskan. Dan ini dapat terjadi secara ini ya, bisa secara lengkap dan bisa juga secara cepat. Oke, tentu untuk pelepasan zat aktif ini akan dipengaruhi juga oleh keadaan lingkungan pada biologis dan mekanisme pada tempat pemasukan obat ya. Ya, ini salah satunya bisa juga dipengaruhi oleh gerak peristaltik usus. Oke, gerakan peristaltik usus ya. Kemudian untuk tahap untuk tahap uh, pelepasan atau liberasi ini biasanya juga akan terbagi atas dua tahap juga ya, atau dua fase, yaitu tahap pemecahan dan tahap peluruhan. Oke, ini contoh kalau kita menggunakan tablet ya. Ini seperti tadi obat diformulasi tabletnya dalam terdapat zat aktif dan zat pembawa atau zat tambahan ya itu. Nanti dari tahap satu ini nanti akan diperoleh ini ya, suatu sediaan dispersi halus padatan daripada zat aktif. Oke, yaitu.
Kemudian setelah melewati fase liberasi atau pelepasan, maka selanjutnya obat akan melewati atau memasuki proses uh, disolusi atau pelarutan. Oke. Ya, nah ini tentu di sini terjadi ini ya pelarutan zat aktif yang bersifat progresif, yaitu tentu di sini akan terjadi juga pembentukan ini ya pembentukan dispersi molekul zat aktif dalam ini ya dalam air. Nah, ini tahap kedua ini merupakan suatu keharusan agar selanjutnya obat ini ya dapat ini ya diserap atau terjadi uh, uh, proses absorpsi atau penyerapan. Tahap juga ya tahap kedua apa namanya tahap disolusi ini juga sebenarnya diterapkan juga pada obat-obatan yang ini ya dibuat dalam bentuk larutan zat aktif dalam minyak ya dalam minyak. Oke. Nah, kemudian kita bahas sedikit terkait dengan absorpsi ya. Jadi setelah terjadi disolusi, oke, terbentuk dispersi molekul zat aktif, maka akan terjadi proses absorpsi. Nah ini tahap ini merupakan ini ya sebenarnya bagian awal dari fase apa namanya biofarmastik dan awal fase fase farmakokinetik ya. Jadi ini adalah merupakan bagian awal dari fase farmakokinetik dan bagian akhir dari fase ini ya, fase biofarmaseutik. Oke, ya jadi tahap ini apa namanya suatu proses ini ya, masuknya zat aktif ini ya ke dalam tubuh atau ke dalam sirkulasi sistemik atau ke dalam peredaran darah yang tentu aturan-aturannya juga tentu ditengarai oleh adanya pemahaman terkait dengan bioavailabilitas daripada obat ya atau ketersediaan hayati daripada obat ya. Di mana penyerapan zat aktif ini juga nanti akan banyak tergantung pada berbagai parameter seperti sifat fisika kimia dari molekul obat ya. Oke, nah itu. Ya, nah, ini kita bisa lihat ilustrasinya ya tadi. Jadi kalau obat uh, dalam bentuk tablet tadi diformulasi, jadi dalam tablet ini tentu terdapat zat aktif dan zat pembawa tadi ya. Kemudian tablet tersebut ya oleh peristaltik usus lambung atau usus, oke, dengan adanya cairan biologi maka sedang tablet ini akan disintegrasi atau hancur ya menjadi granul-granul ya. Nah, kemudian granul tersebut nanti akan ya berubah lagi menjadi partikel yang lebih kecil ya. Nah, ini tentu kalau semakin kecil ukuran partikel tentu akan membantu proses disolusi atau pelarutan dari ini ya siden obat atau dalam hal ini adalah zat aktif ya itu. Nah ini. Kemudian kita lanjut pada fase farmakokinetik ya, fase farmakokinetik. Nah, fase farmakokinetik ini sebenarnya merupakan ini ya unsur yang sangat menentukan ini ya profil keberadaan zat aktif di tingkat biofase ya pada obat. Oke. Dan ini memang fase farmakokinetik ini juga merupakan ini ya apa namanya akan menentukan bagaimana aktivitas ya terapeutik daripada obat. Dan di sini di fase farmakokinetik ini tentu secara nanti skema kita akan diperlihatkan terkait dengan bagaimana absorpsi obat, kemudian distribusinya, metabolisme dan ekskresi ya. Inilah yang biasa kita singkat atau orang biasa menyingkatnya dengan ADME ya. Absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi obat. Ya, ini. Ya. Jadi di sini yang perlu kita pahami awal bahwa memang kelihatannya bahwa pada fase farmakokinetik ini akan terjadi ini ya
pemisahan tahap-tahap tersebut ya. Jadi artinya mungkin kita bisa mengatakan absorpsi dulu, kemudian setelah absorpsi distribusi, kemudian metabolisme atau ekskresi, kemudian ini ya metabolisme ya. Nah itu, tetapi sebenarnya secara makroskopik sebenarnya ini juga bisa dikatakan bahwa ATME ini kelihatannya akan ini ya memang berjalan bersamaan. Oke, ya itu dan semua fenomena ini nanti akan kita jelaskan secara ringkas ya. Kita setiap di tiap tahap ini ya yang merupakan gabungan keempat tahap tersebut. Oke, itu. Nah, ini kita bisa melihat ya. Jadi setelah obat di tempat pemberian, oke, maka obat itu akan menuju ke fase aqueous atau terjadi nih ya campuran homogen ini ya antara obat atau dalam hal ini zat aktif dengan ini ya dengan cairan dalam cairan belenggu tubuh kita ya atau biasa kita silakan juga dengan ini ya uh, berupa zat padat ya yang dilarutkan dalam air ya ini. Dan ini juga kalau kita bisa melihat setelah obat masuk ke fase aqueous maka secara reversibel obat itu ada yang setelah terjadi absorpsi ya maka obat itu ada yang ini ya ada yang terikat dengan protein plasma, ada juga yang terikat dengan jaringan jaringan tubuh, dan ada juga yang ini ya masuk ke biofase aktif ya atau biofase aktif maksudnya. Nah, biofase ini bisa distilahkan dengan ini ya lingkungan ya lingkungan atau tempat obat bekerja dalam tubuh. Oke, ya. Nah ini di biofase aktif ini tentu dipengaruhi oleh ini ya obat ya atau dipengaruhi oleh konsentrasinya yang cukup kuat atau bentuk aktifnya ya atau bentuk aktifnya oke atau pada terkait dengan ini ya berapa lama waktu obat berada dalam fase biofase dalam biofase aktif ya dan itu kemudian uh, ini ya kelihatannya bersamaan dengan ini ya distribusi kemudian eliminasi dan metabolisme ya itu ya kita jelaskan satu persatu ya jadi ini kelihatan tadi ini ya seolah terpisah tapi secara makroskopik juga tanpa akan jalan bersamaan ya. Oke. Jadi absorpsi jalan, distribusi jalan, eliminasi jalan, metabolisme juga jalan. Kemudian obat berkaitan dengan protein plasma juga. Kemudian sekaligus obat berkaitan dengan jaringan dan obat berada pada biofase aktif ya atau lingkungan di mana obat bekerja dalam tubuh ya. Untuk memahami ini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari absorpsi obat. Jadi absorpsi obat tentu adalah suatu ini ya, suatu proses atau suatu kegiatan ya, di mana terjadi ini ya, masuknya molekul-molekul obat ke dalam tubuh atau molekul obat itu menuju ke peredaran darah ya, tentu setelah melewati sawar biologik pada tubuh ya, sawar biologik pada sel tubuh. Nah, penyerapan ini hanya dapat terjadi apabila molekul tentu zat aktif ini berada dalam bentuk terlarut ya. Jadi memang ketersediaan cairan biologi tubuh sangat membantu proses absorpsi dalam tubuh kita ya, absorpsi obat dalam tubuh kita. Nah, ini absorpsi tadi. Kemudian yang kedua adalah distribusi atau penyerapan ya. Jadi setelah molekul obat masuk ke dalam peredaran darah tadi, oke, maka selanjutnya zat aktif itu akan ini ya didistribusikan atau disebarkan ke seluruh bagian tubuh ya, atau bisa juga disebarkan ke tempat kerjanya. Jadi distribusi juga bisa distilahkan dengan proses penyebaran atau distribusi obat ke tempat kerjanya ya, tempat kerjanya. Ini sama juga dengan molekul lain dalam fase aqueous tadi yang mampu menyaring secara ultra
ya dan melewati sawar membran ya, itu sawar membran. Dalam penyebarannya secara secara kualitatif dan kuantitatif, oke, ya dari sifat psikokimia zat aktif tentu sangat mempengaruhi atau menentukan eh, apa namanya afinitas ya, afinitas atau ikatan obat, sedangkan peredaran darah tentu akan menentukan ya menyebarnya obat ke seluruh jaringan tubuh ya, jaringan tubuh. Oke, ya. Tahap penyebaran ini atau distribusi ini sangatlah peka ya, sangat peka terhadap ini ya, sangat peka terhadap berbagai pengaruh yang terkait dengan tahap penyerapan dan penyediaan daripada obat. Oke, ya serta terkait pula tentu dengan komposisi biokima serta keadaan fisiopatologi daripada subjek ya, daripada subjek. Oke. Memang tahap ini apa namanya tahap penyebaran ini terkadang kurang dipahami, mengingat memang penelitiannya terkait dengan bagaimana atau sampai di mana distribusi obat atau sampai di mana obat dalam tubuh itu merupakan suatu hal yang masih dianggap sulit, oke, okay? Atau sering terkadang tidak mungkin dilakukan pada makhluk hidup ya, itu. Pada tahap penyerapan zat aktif ini bisa disilakan sebagai suatu fenomena yang dinamik ya, suatu fenomena yang dinamik yang selalu terdiri dari ini ya fase uh, peningkatan dan penurunan kadar zat aktif. Oke, ini memang kalau kita mengatakan distribusi ini terkait dengan ini ya, bagaimana peningkatan dan penurunan kadar obat, oke, kadar obat atau kadar zat aktif. Ini juga dikecualikan ya, kecualikan jika kita ini ya atau jika terjadi apa namanya pemberian obat secara terus menerus, oke, maka itu akan memunculkan ini ya proses keseimbangan semu ya, proses keseimbangan semu ini ya antara peningkatan dan penurunan kadar zat aktif ya, di mana ini bisa dipahami bahwa segera setelah pemberian obat dihentikan ya, setelah pemberian obat dihentikan maka atau diperlambat ini, maka keseimbangan antara keseimbangan obat dalam tubuh itu akan terganggu ya sebagai akibat ini ya keluarnya zat aktif. Oke, jika obat juga bekerja lambat maka keseimbangan baru terjadi di bawah nilai ambang juga ya gitu. Nah, itu adalah distribusi daripada obat. Kemudian kita lanjut pada metabolisme obat. Metabolisme atau biasa juga distilahkan dengan biotransformasi, ini adalah merupakan suatu reaksi perubahan zat kimia dalam jaringan tubuh ya, yang tentu akan dikatalisis oleh enzim ya menjadi metabolitnya. Oke, jadi ini merupakan suatu perubahan zat kimia yang memang uh, akan dibantu oleh suatu enzim. Oke, enzim ini enzim untuk mengkatalisis zat aktif tersebut menjadi metabolitnya ya. Oke, ya dan jumlah obat dalam tubuh ini memang dapat berkurang karena dua unsur ini ya, yaitu metabolisme dan juga ekskresi. Nah, di sini organ utama yang ini ya melakukan metabolisme adalah hati ya. Ya. Nah, ini hati. Ini. Nah, ginjal tentu dalam melakukan ekskresinya ini tidak akan efektif mengekskresi obat-obat yang bersifat lipofil ya. Ini karena memang mereka akan mengalami reabsorpsi di tubulus ya, setelah melalui filtrasi globulus ya, sehingga obat-obat yang bersifat lipofil nanti ya memang harus di metabolisme terlebih dahulu, oke, untuk menjadi senyawa yang lebih polar supaya reabsorpsinya berkurang ya, sehingga memudahkan proses ekskresi ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa untuk metabolisme itu
Oke, ini ada dua fase ya. Ya, fase pertama yaitu fase untuk merubah itu tadi merubah senyawa-senyawa lipofil ya tadi ya senyawa lipofil untuk menjadi senyawa yang mempunyai gugus fungsional ya seperti mempunyai gugus OH, NH2 dan COOH ya. Nah, ini tentu bertujuan agar senyawa itu menjadi lebih ini ya mudah mengalami proses perubahan selanjutnya ya. Oke, ya dan memang hasil pada metabolisme fase satu ini tentu ada kemungkinan untuk mempengaruhi efek ini farmakologinya ya. Uh, di fase satu ini metabolisme fase satu ini kebanyakan ini yang menggunakan enzim sitokrom P450 ya. Yang ini memang banyak terdapat dalam sel di hepar ya dan juga terdapat pada saluran pencernaan atau gastrointestinal ya. Kemudian uh, metabolisme fase kedua. Oke. Jadi metabolisme fase kedua ini oke biasa juga disilakan dengan reaksi biosintesis atau konjugasi ini dapat terjadi jika zat lipofil tersebut ini belum cukup polar. Oke, ya setelah mengalami metabolisme fase 1 ya. Ini tadi memang terutama biasa terjadi pada zat-zat yang sangat lipofil. Oke, itu. Kemudian kita lanjut pada ekskresi. Oke, jadi sebagaimana saya singgung tadi bahwa ya untuk mengeluarkan obat maka obat dalam tubuh maka obat akan melewati proses metabolisme dan ekskresi. Oke, tentu ekskresi ini adalah proses pengeluaran obat tersebut dalam tubuh setelah di metabolisme ya oleh uh, hati, oke, atau uh, apa um, melalui bantuan enzim sitokrom P450 ya. Dan uh, organ ekskresi itu bisa melalui ini ya atau proses eliminasi obat bisa melalui ginjal ya, paru, paru-paru kemudian bisa juga lewat air mata, keringat, air ASI dan juga bisa lewat feses. Oke, tentu di sini kalau kita melihat dari beberapa jalur ekskresi obat maka ginjal adalah merupakan organ utama ya yang menjadi yang berperan dalam ekskresi obat atau metaboliknya. Oke, itu. Ekskresi obat ini melalui ginjal itu dapat juga ini ya melewati juga 3 tahap. Yang pertama adalah melalui tahap filtrasi glomerulus ya. Jadi obat yang tidak terikat dengan protein tadi atau obat yang dalam bentuk bebas ini akan mengalami filtrasi glomerulus ya. Filtrasi glomerulus masuk ke tubulus. Oke. Ya, kemudian tahap kedua adalah uh, terjadi proses reabsorpsi pada tubulus ya. Jadi setelah obat ini sampai ke tubulus ginjal, oke, kebanyakan obat akan mengalami reabsorpsi atau penyerapan kembali ya ke sirkulasi sistemik. Ini tentu terutama untuk zat yang masih bersifat non polar ya atau bentuk non ion. Oke, ini biasa untuk mengurangi reabsorpsi di tubulus maka biasanya dilakukan dengan memanipulasi ya atau mengubah pH urin untuk meningkatkan derajat ionisasi daripada ini ya. Kemudian tahap ketiga adalah sekresi di tubulus. Oke, jadi obat yang tidak mengalami filtrasi pada glomerulus ini dapat masuk ke tubulus melalui ini ya sekresi di tubulus proksimal tadi. Oke, dan sekresi pada tubulus proksimal merupakan proses transpraktif jadi memerlukan karir dan energi ya itu. Kemudian saya lanjut pada fase yang ketiga ya. Jadi setelah obat melewati fase biofarmasetik,
kemudian fase farmakokinetik, maka selanjutnya obat akan masuk pada fase farmakodinamik. Ya, nah, saya juga akan ini menjelaskan tiga proses atau jalur pada fase farmakodinamik ya. Jadi fase farmakodinamik ini tentu menjelaskan tentang ini ya, bagaimana efek obat dalam tubuh ya, atau efek obat dalam jaringan tubuh. Oke, atau juga bisa diartikan sebagai pengaruh obat terhadap fisiologi tubuh ya, fisiologi tubuh. Ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama adalah obat berinteraksi dengan reseptor. Jadi untuk menimbulkan efek, obat bisa berinteraksi dengan reseptor. Oke, ya obat ini berinteraksinya bisa dengan bagian daripada sel, bisa juga dengan ribosom atau tempat lain ya. Nah, itulah yang disebut dengan reseptor. Oke, jadi reseptor ini bisa berupa protein, asam nukleat, enzim, atau lemak. Oke, ya. Jadi semakin banyak reseptor yang diduduki atau bereaksi, maka tentu intensitas efek obat akan semakin meningkat ya. Jadi semakin banyak obat yang berkaitan dengan reseptor maka tentu uh, efek obat akan semakin meningkat ya. Itu. Kita bisa melihat ini ilustrasi yang saya berikan bahwa uh, ini uh, kita bisa lihat ya bahwa interaksi antara obat dan reseptor ini bisa disamakan ya dengan kunci dan ini ya, kunci dan gemboknya ya. Obat adalah kuncinya, oke, obat adalah ini kuncinya, dan reseptor adalah gemboknya ya. Ini reseptor adalah gembok. Ini jadi kalau ini kunci dan gembok pas masuk, maka yaitu itulah terjadi ikatan dan menimbulkan efek farmakologi yang diharapkan. Oke, ya. Nah, ini ya. Jadi obat itu bisa berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek farmakologis tadi, maka itu disebut dengan ini agonis ya. Jadi kalau pas kunci dan gemboknya maka dihasilkan efek farmakologi. Oke, tetapi apabila obat tidak sepenuhnya mengikat reseptor, oke, seperti pada bagian D ini, maka muncullah efek yang tidak farmakologis, yang tidak maksimal, atau muncul efek agonis parsial. Oke, oke. Dengan demikian tentu juga efek farmakologinya parsial juga. Oke, ya. Tetapi terkadang juga, oke, reseptor diduduki oleh zat kimia tetapi tidak menimbulkan efek. Nah, inilah disebut dengan efek ini ya, antagonis. Oke, ya ini. Jadi ini adalah contohnya ya. Jadi obat adalah kuncinya, reseptor adalah gemboknya ya. Oke, ini. Ini agonis menghasilkan efek yang maksimal, kemudian antagonis ini tidak menghasilkan efek, dan agonis parsial ini menghasilkan efek yang parsial atau tidak maksimal ya. Ya. Kemudian selain dengan reseptor, maka obat juga bisa memunculkan efek dengan berinteraksi dengan enzim. Oke, ya. Jadi beberapa obat atau zat kimia ini dapat menimbulkan efek dengan ini ya, bisa mengikat, bisa juga memperbanyak enzim yang dikeluarkan oleh tubuh ya, enzim tubuh. Contohnya adalah seperti obat-obat ini ya, kolinergik yang dapat mengikat enzim, oke, ya, asetil kolin esterase, oke. Atau bisa juga contoh lain adalah seperti obat-obat diabetes mellitus ya, yang dapat memperbanyak sekresi insulin, oke. Ya, kemudian yang ketiga adalah obat menimbulkan efek ini dengan tidak berikatan dengan reseptor dan tidak juga berinteraksi dengan enzim, tetapi dia bekerja secara non spesifik ya.
Ya, bekerja secara non spesifik. Oke, contoh obatnya seperti ini ya, seperti natrium karbonat. Oke, merubah pH cairan tubuh ya. Ini biasa digunakan pada obat-obat untuk menurunkan pH lambung ya. Atau juga contoh lain adalah seperti alkohol yang bisa mendenaturasi protein. Atau ada juga terkadang contohnya seperti ini ya, norit atau arang aktif yang dapat mengikat toksin atau zat racun dan bakteri ya. Jadi kerjanya di sini adalah dia itu kerjanya bersifat umum ya. Jadi kerja di sini obat itu bersifat umum, jadi tidak berkaitan dengan reseptor dan tidak juga berkaitan dengan enzim ya. Ya, sekira sampai di sini dulu materi yang saya bawakan terkait dengan bagaimana perjalanan dan mekanisme kerja obat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.